Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukralah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du, ibadallah. Hari ini kita mendapatkan kegembiraan yang luar biasa karena alhamdulillah telah disepakatinya perjanjian damai, menurut kami ya, dalam tanda kutip sementara. Walaupun dunia berharap ini untuk selamanya, tetapi dalam keyakinan kami ini sementara. Karena karakter Yahudi sepanjang sejarah, sejak mereka ada, mengingkari janji adalah mendarah mendaging dalam sejarah mereka. Mereka sudah memiliki karakter di mana hari ini tanda tangan mereka bubuhi, belum lagi mengering tintanya di lembaran yang mereka tanda tangan itu. Mereka sudah punya rencana untuk mengingkari, mengkhianati, membatalkan perjanjian ini. Ini yang selalu mereka lakukan sepanjang sejarah. Oleh karena itu kami yakin para pejuang di Palestina telah mengerti hal ini dan sangat faham. Lalu mereka pasti juga punya plan A, plan B, plan C dan seterusnya dalam rangka antisipasi dengan kebiasaan buruk para pengkhianat, keturunan kera dan monyet ini. Walaupun begitu, untuk sementara kita wajib bersyukur dulu bahwa capaian yang telah dicapai oleh para pejuang serta rakyat Palestina yang gagah-gagah dan pemberani, rakyat Palestina yang benar-benar luar biasa kokoh, tegar. Salut habis kita kepada kealotan dan keuletan mereka, ketegaran dan kesabaran mereka yang tiada tanding. Kita wajib angkat topi untuk mereka, dan saat ini mereka adalah pemenangnya. Kami katakan demikian, mereka adalah pemenangnya. Beberapa waktu yang lalu, setan Nyaho masih bertekad bahwa perjanjian damai sih oke, tetapi jalur Gaza kami potong dua. Mereka buat tembok pembatas, mereka buat koridor khusus di tengah-tengah yang memisahkan antara jalur Gaza bagian utara dengan jalur Gaza bagian selatan, di mana mereka mulai memperkecil ruang gerak rakyat di jalur Gaza Palestina. Lalu sebelumnya beliau juga sangat ngotot bahwa jalur Gaza bagian utara dikosongkan semua, jadi milik kami. Kemudian mereka juga ngotot adalah koridor Philadelphia ini juga wajib dikuasai oleh mereka, dan mereka yang memegang kendali utamanya. Seluruhnya kandas. Alhamdulillah, seluruhnya mereka harus serahkan kembali ke tangan rakyat Palestina, khususnya penduduk jalur Gaza. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemenang dalam pertempuran yang berlangsung 467 hari ini adalah para pejuang dan rakyat jalur Gaza Palestina. Allahu Akbar. Saudara dan sahabat tercinta, tiga tingkatan misi penyelesaian perjanjian ini, ketiga-tiganya insya Allah Ta'ala adalah kemenangan buat umat Islam yang berjuang. Maka siapapun di antara kita, jangan pernah berpikir ini sudah selesai. Bersiap-siagalah, karena musuh juga dalam menghilangkan penat mereka, dalam mengambil nafas kembali dan menyusun kembali kekuatan mereka yang sudah luluh lantak, karena pasukan mereka sudah tak sanggup lagi bertempur, dan juga semua daya mereka sudah terkuras habis. Yang paling diharapkan adalah Amerika yang mensupport mereka. Amerika juga hari ini sedang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatasi bencana terbesar Amerika, yakni terbakarnya Los Angeles, ya, bagian utara selatan dari California. Ini semuanya adalah rencana yang telah direncanakan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya strategi, mereka punya susunan rencana acara, mereka punya program-program, mereka punya langkah-langkah licik dan busuk yang mereka tujukan untuk menghabisi umat ini. Tetapi Allah juga sudah punya rencana, dan rencana Allah lah yang pasti menang. Saudara dan sahabat, untuk sementara, kami katakan lagi ya kalimat untuk sementara, Israel ini sudah menyusun strategi mundur dulu, nanti kita akan serang kembali. Itu berkali-kali diulang-ulangi oleh setan Nyaho. Kita mundur dulu sebentar, nanti kita perang kembali. Dan kami yakin itu pasti mereka lakukan.
Kita masih ingat, baru-baru saja mereka buat perjanjian dengan Lebanon Selatan. Baru-baru saja mereka buat perjanjian. Di waktu perjanjian itu baru saja ditandatangani, di hari yang sama mereka sudah membom kembali. Mereka sudah membantai kembali rakyat sipil. Di hari yang sama. Ini adalah kenyataan. Dan sebelumnya lebih banyak daripada itu untuk kita ceritakan semua. Oleh karena itu, sementara juga kita berkata, kita bersyukur bahwa dengan ini telah dipertontonkan kepada dunia, pemenangnya adalah rakyat Palestina, pemenangnya adalah umat Islam seluruh dunia, dan pemenangnya adalah hati nurani yang masih hidup dan jaga. Alhamdulillah, doa kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebagaimana para pejuang di jalur Gaza Palestina dan tepi barat Palestina masih tetap siap siaga, kita juga wajib tetap siap siaga bahwa pertempuran lebih sengit akan terjadi setelah ini. Dan kita berharap saat itu bahwa Palestina telah didukung oleh kekuatan-kekuatan yang nyata. Mudah-mudahan Suriah yang dibuka oleh Allah, yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi salah satu jalan masuknya orang-orang terbaik di muka bumi untuk menolong pembebasan Masjidil Aqsa. Dan semoga juga Mesir di masa yang akan datang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa kepada umat Islam yang soleh dan taat untuk menaklukkannya. Kemudian dari Mesir juga masuk segala macam bantuan yang akan membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi terjajah Palestina yang diberkahi. Insya-Allah. Kami yakin itu, karena itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang digambarkan, apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Allahu Akbar. Saudara, sahabat-sahabat tercinta, baiklah, dalam rangka terkait dengan bagaimana nasib Islam di akhir zaman, dan bagaimana di mana tempat di mana Islam akan membuat pusat peradabannya, kemana umat ini di tengah-tengah fitnah akhir zaman yang melanda bumi yang dipenuhi dengan berbagai macam keributan, berbagai macam bencana, petaka, musibah, fitnah, huru-hara, peperangan, kelaparan, kehancuran ekonomi, dan semua hal yang sangat berat ini, kemana umat diperintahkan Nabi. Inilah hadis penutup kita pada saat ini. Hadis yang ke-40 dari kitab Arba'in Maqdisiyah kita. Mari kita simak. An Abi Imran an Dzil Asabi'. Dari Abu Imran dari Dzil Asabi', qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini butulina ba'daka bil baqa, kalau kami dianugerahi oleh Allah harus menyambung hidup ini sepeninggal engkau, punya masa yang lebih panjang sehingga kami menjalani ujian demi ujian yang berat setelah engkau pergi ya Rasulullah, aina ta'muruna, kemana engkau perintahkan kami untuk hijrah ya Rasulullah? Kemana engkau perintahkan kami untuk bertolak dan mencari tempat yang aman ya Rasulullah? Kemana ya Rasul? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bi Baitil Maqdis, wajib bagi engkau untuk hijrah ke Baitul Maqdis. Yang mana yang Baitul Maqdis? Kami sudah bedah sebelumnya. Silakan buka kembali kajian-kajian kita. Intinya Baitul Maqdis itu hampir setengah dari seluruh Palestina yang ada. Ya. Kemudian saudara dan sahabat tercinta yang kami muliakan, di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, dan di hadis-hadis yang lain mengatakan, kami berkahi Masjidil Aqsa dan yang sekitar Masjidil Aqsa. Tempat yang paling diberkahi, ribat yang paling ditolong dan paling dimenangkan oleh Allah adalah Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Sayap-sayap dan beranda-beranda Baitul Maqdis, termasuk Suriah, Lebanon, Yordania, insya-Allah ta'ala ini menjadi aknaf Baitul Maqdis. Maka inilah tempat. Di hadis yang lain berkata, Syam, 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 alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Artinya ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat umatnya nanti sedang panik. Kemana mereka harus lari menyelamatkan nyawa?
menyelamatkan harta, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kehormatan, dan yang lebih penting menyelamatkan iman dan akidah. Rekomendasi Nabi bukan ke Mekah, ke Madinah, bukan. Rekomendasi Nabi bukanlah ke negeri-negeri Arab, bukan. Tetapi alaika bisyam, engkau harus pilih negeri Syam. Maka ketahuanlah oleh kita melalui hadis ini bahawa Baitul Maqdis pasti merdeka total. Di Baitul Maqdis, di hadis yang sebelumnya kita bedah, bahawa di sana berkumandang nanti hayya 'alal khilafah, mari kembali menegakkan khilafah Islamiyah. Di sini jantungnya, yaitu Baitul Maqdis. Di sinilah pusatnya, yaitu Baitul Maqdis. Ketika itu Umranul Maqdis, kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis telah merdeka bebas, telah dikumandangkan khilafah Islamiyah di sana, maka kata Rasulullah, kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis kembali makmur, kembali hidup dalam keadaan kuat, tenang, aman dan sejahtera, saat itu Yathrib, yaitu Madinah, akan dalam kondisi porak-poranda, dipenuhi dengan berbagai macam keributan, kekisruhan, chaos, pembantaian, pembunuhan. Madinah akan seperti itu. Mekah lebih parah lagi. Arab keseluruhannya dalam kondisi berdarah-darah. Sudahlah gempa yang hebat, bencana-bencana yang dahsyat. Dunia tidak ada tempat satu pun yang aman. Saudaraku dan sahabatku, saat itu kata Rasulullah, tempat yang terbaik untuk orang beriman melarikan imannya, menjaga keluarganya, menyelamatkan nyawa, hartanya, kehormatannya adalah Syam, Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Jantungnya adalah Baitul Maqdis. Baik saudara dan sahabat, ini jelas hadisnya. Yang baru saja kita simak ini sangat jelas. Nabi berkata, alaika bi Baitil Maqdis fala'allahu ay yansha'a laka dzurriyatan yaghduna ila dzalikal masjid wa yuruhun. Ya, mudah-mudahan kata Rasulullah, di sana kamu nanti akan beranak pinak, lahirlah keturunan-keturunan yang mereka bebas bolak-balik ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan solat di dalamnya. Masya Allah. Kami jumpa kemarin dengan salah seorang di antara ulama, akademisi, profesor, doktor. Ngobrol kami di Istanbul waktu pertemuan puncak kemarin di Uman Al-Aqsa. Ketika kami tanya sama beliau, Syekh, menurut antum, kalau Allah kasih kami rezeki, kami pindah nanti ke Palestina, apakah kami tinggal di sekitaran Yerusalem, Baitul Maqdis, atau di Gaza? Kata beliau, jaraknya dekat tuh semua, kata beliau. Tinggal pun di Gaza, maka pergi ke sana itu hanya setengah jam saja, 20 menit sampai itu, karena jalanan juga lancar, perjalanan juga tidak begitu jauh, hanya lebih kurang 80 km ya, dan jalanan juga sangat cantik ya, seperti tempat landasan pesawat terbang, lapang, cantik dan bersih. Maka menuju ke sana paling hanya 20 menit. Artinya apa? Mau ditinggal di mana saja, itu semuanya baik. Tapi kalau antum tanya ke saya, katanya, saya rekomendasikan, yuk kita tinggal sama-sama di Gaza. Masya Allah. Saudara dan sahabat tercinta yang kami muliakan. Jadi kemudian, mudah-mudahan kata Rasul, kamu nanti di sana dianugerahi oleh Allah anak keturunan yang bisa bolak-balik ke Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis, melaksanakan sholat di dalamnya. Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Demikian wahai saudara dan sahabat, ini hadis penutup, sekaligus tentu saja ditutup hadis kita ini dengan kabar gembira. Insya Allah tanggal 19 Januari ini, hari Ahad ya, dimulailah perjanjian kesepakatan itu dijalankan ya. Dimulainya tanggal 19 hari Ahad ini. Kita doakan semoga sang pengkhianat yang bernama Israel ini tidak kembali dalam waktu cepat dan dekat mengkhianatinya. Itu sekedar hanya harapan kita ya, karena sekali lagi yang seperti yang kami katakan, mereka pasti akan mengingkari. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Berkali-kali Allah ulangi ayat itu dalam surat At-Taubah. Orang Yahudi itu, orang-orang dari keturunan Bani Israel ini, mereka tidak akan pernah memperhatikan apapun perjanjian yang mereka buat dengan kamu. Mereka tidak akan pernah mengindahkan dan tidak akan pernah menepati apapun perjanjian yang mereka buat dengan kamu. Mereka pasti akan mengkhianati. Allah yang mengatakan ini, maka pasti itu akan terjadi.
Israel pasti akan mengulangi kembali kejahatannya. Ini karena dia terpaksa, sebab induk semangnya yang memberikan, yang mensupport senjata, biaya, dana dan sebagainya, sekarang lagi kocar-kacir memperhatikan bencana yang terjadi di dalam negerinya, yaitu kebakaran besar yang tidak bisa dipadamkan sampai titik hari ini, bahkan makin menjadi meluas. Ini yang menjadikan Israel dalam keadaan terpaksa, ya, harus mengangguk dan nyerah. Sementara juga memang di internal mereka sendiri, mereka dibuat pecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertengkar hebat, berkelahi sama mereka, mengancam sesama mereka. Alhamdulillah, tambah lagi pasukannya sudah nggak punya gairah lagi, sudah tidak punya semangat lagi, dan juga pasukannya juga sudah banyak yang hilang, banyak yang lenyap, banyak yang dirawat dan cacat permanen, puluhan ribu jumlahnya. Banyak yang sakit jiwa dan bunuh diri karena mereka trauma, stres, dan tak mampu lagi lanjutkan perang di wilayah yang saat ini sedang dipimpin oleh para pejuang terbaik di muka bumi, bumi yang diberkahi Ardul Palestin, bumi Palestina. Semoga nama kita ada di sisi Allah sebagai salah seorang yang ikut membersamai perjuangan Palestina sampai Palestina merdeka. Sekali lagi, jangan pernah kita berhenti dan kita menganggap bab infak fi sabilillah untuk Palestina sudah selesai. Belum. Baru dikatakan selesai bila Baitul Maqdis telah bebas merdeka. Kalau sekarang baru perjanjian damai, ya, belum bebas merdeka. Israel tetap masih menjajah, ya. Kemudian ke depan, kesibukan yang terjadi di jalur Gaza akan dialihkan oleh Israel kepada tepi barat Palestina. Maka kita akan lihat keributan yang akan terjadi di tepi barat Palestina akan menjadi sebuah agenda lanjutan. Dan berarti ini kerjaan kita masih tak berlanjut. Sudahlah di jalur Gaza, kita harus tetap siap siaga, tetap harus mensupport mereka dengan segala apapun yang bisa dalam bab infak fisabilillah. Di tepi barat Palestina ada PR baru buat mereka yang sedang menanti, buat kita yang sedang menanti. InsyaAllah kita tetap membersamai Palestina sampai Palestina merdeka, atau Allah wafatkan setiap kita dalam keadaan Allah sudah ridha kepada kita, Allah senyum kepada kita, Allah telah menulis nama kita, mencatat kita sebagai pejuang pembebasan dan kemerdekaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. InsyaAllah ta'ala selesai, sudah tamatlah sudah kitab kita Arba'in Maqdisiyah ini, dan kita akan lanjutkan ke depan dengan kajian-kajian terbaru dari kitab terbaru, yakni insyaallah tentang 40 hadis, ya, Ahlul Thughur dan Baitul Maqdis dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang kami terima sanadnya dari ulama besar dunia, 5 orang ulama besar dunia. InsyaAllah ta'ala kemarin waktu kami di Istanbul, kami diberikan secara formal, secara lisan kepada kalian yang hadir di sini. Setelah menamatkan kitab ini, kami memberikan sanad untuk kalian dan kami ijazahkan kalian untuk menyampaikan dan memperluas selesainya 40 hadis tentang Ahlul Thughur dan Baitul Maqdis ini. Sebarkan di seluruh dunia, sebanyak-banyaknya orang menyimak dan mendengarkannya. InsyaAllah, mungkin inilah kajian kita berikutnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, kesehatan, keafiatan, dan hadis 40 hadis Ahlul Thughur ini, itu hadis medan jihad, hadis hasungan Nabi untuk melakukan pembebasan demi pembebasan Baitul Maqdis di akhir zaman. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.